Kali ini kita akan membahas film bergenre horor komedi berjudul The Dead Don't Die yang rilis pada tahun 2019. Film diawali dengan dua orang polisi bernama Cliff dan Ronnie dalam perjalanan menemui seorang pria yang tinggal di pinggiran hutan bernama Bob karena mereka mendapatkan laporan bahwa salah seorang warganya kehilangan ayam peliharaannya. Namun Bob dan Ronnie sempat terlibat baku tembak dan karena Bob selalu bersembunyi, Cliff pun hanya memperingati Bob untuk tidak mencuri ternak warga kotanya lagi, lalu pergi meninggalkannya. Karena ternyata Cliff sudah lama mengenal Bob dan ia mengetahui bahwa Bob bukanlah orang yang akan berbuat jahat kepada orang lain. Saat perjalanan pulang, Cliff dan Ronnie menyadari ada hal aneh yang sedang terjadi, mulai dari langit tak kunjung gelap, padahal sudah jam 8 malam, lalu jam tangan dan ponsel milik Ronnie yang juga tiba-tiba mati. Hal yang sama pun disadari oleh Bob ketika ia melihat ada sekelompok semut yang bergerak secara panik, seolah-olah dunia akan segera berakhir. Satu-satunya alat komunikasi yang masih bisa hidup dan bisa digunakan hanyalah radio. Cliff dan Ronnie tinggal di sebuah kota kecil bernama Centerville, yang di sana ada sebuah pemakaman, penjara remaja, rumah duka, dan sebuah motel sederhana, serta sebuah pom bensin kecil, dan juga ada kafe. Ketika berada di kafe, diketahui warga yang melapor telah kehilangan ayam peliharaannya, yaitu bernama Frank, yang tampak sangat tidak suka dengan Bob dan juga memiliki temperamen yang buruk. Bahkan ketika salah satu warga bernama Hank mengatakan bahwa itu mungkin saja adalah ulah serigala, Frank malah berbalik marah kepadanya dan mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa itu adalah ulah Bob. Tak lama setelah itu, ada sebuah laporan di radio yang mengatakan bahwa sedang terjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi rotasi bumi pada porosnya dan akan mempengaruhi sedikit keseimbangan yang ada. Salah satunya yaitu langit yang masih terang seperti siang hari, padahal jam sudah menunjukkan 8 malam. Berpindah ke penjara remaja, tampak para tahanan di sana yang sedang menonton berita tentang fenomena rotasi bumi dan sedang berdiskusi tentang dampak kemungkinan yang akan terjadi, salah satunya yaitu kehancuran bumi atau kiamat. Lalu tampak seorang bapak-bapak pemilik motel yang juga memelihara kucing, tiba-tiba merasa was-was ketika melihat berita tentang seorang wanita yang tiba-tiba diserang oleh kucingnya sendiri tanpa sebab. Kembali ke pemilik peternakan, Frank yang merasa keheranan karena kehilangan ayamnya lagi dan tampak anjing serta sapi-sapinya yang malah berlari masuk ke dalam hutan dan tampak Bob yang mengawasi dari kejauhan. Adegan lalu berpindah ke kantor polisi, di mana tampak ada seorang mayat wanita yang dititipkan di kantor polisi dan akan dibawa keesokan harinya. Lalu hari itu, Cliff lah yang mendapatkan giliran untuk shift malam di kantor polisi, sedangkan Ronnie dengan rekan lainnya yang bernama Mindy kembali pulang ke rumah, meninggalkan Cliff sendiri bersama dengan mayat wanita tersebut. Ketika di kafe, tampak pemilik kafe bernama Fern sedang berbincang dengan Hank dan juga pengunjung lainnya bernama Lily yang sedang membahas tentang penjaga baru di rumah duka bernama Zelda yang menurut mereka orangnya sangat aneh. Karena di bagian belakang rumah dukanya terdapat sebuah patung Buddha raksasa dan juga penampilan Zelda yang nyentrik karena ia suka membawa samurai kemanapun serta tingkahnya yang aneh. Lalu tampak mayat di rumah duka Zelda yang tiba-tiba bergerak, namun Zelda tampak tidak mempedulikan hal tersebut dan bersikap biasa-biasa saja. Hal yang sama juga terjadi kepada mayat di kantor polisi yang juga tiba-tiba bergerak sendiri. Tak lama setelah itu, langit pun akhirnya menjadi gelap, namun penampilan bulan yang tampak aneh dan Bob menamainya dengan istilah bulan beracun. Tampak para mayat yang bangkit dari kuburnya dan langsung pergi menuju perkotaan, lalu lokasi pertama yang mereka datangi yaitu kafe milik Fern, sehingga Fern dan Lily pun menjadi santapan dari para zombie tersebut. Namun anehnya, sebelum para zombie tersebut pergi, mereka malah menyempatkan diri untuk minum kopi terlebih dahulu. Keesokan paginya,
Cliff dan rekan-rekan lainnya mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dari Hank, dan setelah melihat jasad dari mayat-mayat di dalam, Ronnie pun tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu pasti ulah dari serangan zombie. Tak lama setelah itu, ada sekelompok remaja, terdiri dari Joe, Jack, dan juga Zack, yang sedang menuju ke suatu tempat, namun mereka terpaksa harus mampir di pom bensin di Centerville untuk mengisi bahan bakar. Ketika di dalam toko, Joey dan teman-temannya menanyakan tentang motel di dekat sana, dan mereka memutuskan untuk menginap di sana, karena tampak langit yang sudah menuju gelap. Kembali ke Centerville, tampak Zelda yang berangkat ke kantor polisi untuk menanyakan mengapa mayat Fern dan Lily tidak dibawa ke rumah duka untuk diurus, namun Mindy mengatakan bahwa mayat mereka sudah dibawa oleh FBI. Sebelum pergi, Zelda melihat mayat di kantor polisi tampak bergerak, namun ia hanya mengabaikannya dan pergi meninggalkan Mindy di sana. Sesampainya di motel, Joey dan lainnya bertemu dengan Ronnie dan juga Cliff, dan Ronnie pun memperingati mereka agar tidak keluar pada malam hari, karena kondisi sedang berbahaya. Namun mereka hanya tertawa saja ketika Ronnie mengatakan ada zombie di sekitaran kota. Ronnie dan Cliff pun pergi berpatroli ke pemakaman, dan di sana mereka menemukan beberapa makam yang berlubang yang semakin meyakinkan teori mereka bahwa serangan zombie itu adalah benar adanya. Mereka pun sepakat untuk memberitahu para warga untuk berhati-hati akan serangan zombie di malam hari dan cara yang ampuh untuk membunuh mereka, yaitu dengan menyerang kepala mereka. Hank dan pemilik toko yang sudah mengetahui tentang serangan zombie tampak sudah bersiap-siap menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika zombie menyerang toko mereka. Begitu juga dengan Ronnie dan Cliff yang menyiapkan persenjataan mereka di kantor polisi, dan malam hari pun akhirnya tiba beserta dengan penampakan bulan beracun. Para zombie kembali muncul, dan kali ini mulai menyerang pemilik motel yang sedang berada di luar mencari kucingnya. Lalu mayat yang ada di kantor polisi juga ikutan hidup, namun Ronnie dengan santainya langsung menebas kepala zombie tersebut dengan sebuah pedang, layaknya seorang pemain bisbol. Di tempat rumah duka, tampak Zelda yang sedang merias mayat, namun mayat-mayat tersebut tiba-tiba terbangun, dan tanpa basa-basi, Zelda langsung menebas kepala mereka dengan satu tebasan menggunakan samurai miliknya. Frank pun menjadi korban selanjutnya, namun ia berhasil selamat setelah melepaskan tembakan di kepala zombie tersebut. Ternyata zombie di kota Centerville berbeda dengan zombie pada umumnya. Para zombie ini akan melakukan hal-hal yang mereka sukai semasa hidup, seperti minum kopi, bermain game, mencari wifi, dan juga bermain gitar. Tampak Zelda yang dengan santainya berangkat menuju ke kantor polisi sambil menebas para zombie yang berkeliaran, dan sesampainya di sana, Ronnie dan rekan-rekannya memutuskan untuk berpatroli, mencari sisa warga yang masih selamat. Sedangkan Zelda malah menawarkan diri untuk tetap berada di kantor polisi dan akan memonitor serta menginformasikan jika ada sesuatu yang terjadi. Sepanjang berpatroli, mereka melihat banyak sekali zombie-zombie yang sudah berkeliaran di sekitaran kota, dan sesampainya di motel, tampak Zoe dan teman-temannya yang sudah mati akibat serangan zombie. Ronnie pun memutuskan untuk memenggal kepala mereka satu persatu agar mereka tidak berubah menjadi zombie nantinya. Kembali ke kantor polisi, tampak Zelda yang mengoperasikan komputer dengan cara yang aneh, lalu membuat semacam skrip panjang yang tidak diketahui apa tujuannya. Di toko pom bensin, pemilik toko dan Hank berhasil bertahan setelah membuat pertahanan di pintu depan. Namun sialnya, mereka lupa membuat di pintu belakang, sehingga mereka pun harus berakhir diserang oleh zombie. Begitu juga dengan para tahanan di penjara yang memutuskan untuk kabur dari penjara setelah mengetahui ada zombie di sekitar mereka. Frank yang sudah tidak sanggup menahan para zombie juga akhirnya tewas oleh serangan zombie yang mengerumuni rumahnya. Di tengah perjalanan, mobil milik Ronnie tersangkut tangan zombie, lalu tak lama setelah itu, ada nenek Mindy yang selalu memanggilnya, dan karena tidak kuat dengan kondisi sekarang, Mindy pun memutuskan untuk keluar dari mobil.
Lalu tampak Zelda yang sedang menuju ke sebuah tempat menggunakan mobil, dan para zombie yang sedang mengerumuni mobil Ronnie dan Cliff tiba-tiba berjalan menjauh. Zelda pun sampai di tempat pemakaman, namun tiba-tiba ada sebuah UFO yang datang untuk menjemput Zelda, dan akhirnya diketahui bahwa Zelda adalah seorang alien yang membuat Ronnie serta Clark hanya bisa terdiam di dalam mobil. Di akhir cerita, sebagai usaha terakhir mereka, Ronnie dan Cliff pun memutuskan untuk melawan para zombie, meskipun sudah mengetahui endingnya akan bagaimana, namun mereka tetap melawan agar tidak ingin ada penyesalan di hidup mereka. Sialnya karena kalah jumlah, Ronnie dan Cliff pun akhirnya mati diserang oleh zombie, menyisakan Bob sendirian saja yang masih bertahan. Dan begitulah akhir cerita dari film The Dead Don't Die. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.